A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bari'il khalaiqi ajmain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwani at-talabah, aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dalam pelajaran ilmu shorof, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas secara terperinci tentang macam-macam bina fi'il. Sebagaimana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan baru, yaitu adalah tentang macam-macam fi'il dan bentuknya. Dan perlu diperhatikan bahwasanya sebelum kita membahas tentang macam-macam fi'il dan bentuknya, maka setidaknya kita terlebih dahulu harus mengetahui tentang pengertian fi'il tersebut, yang dimana pengertian fi'il bisa ditinjau baik itu secara al-lughah maupun secara istilah. Pertama kita akan lihat pengertian fi'il apabila ditinjau secara bahasa, yaitu artinya adalah kata kerja, yang dimana setiap kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan arti kata kerja, maka kata tersebut dinamakan dengan fi'il. Inilah definisi fi'il apabila ditinjau dari secara bahasa. Selanjutnya pengertian fi'il apabila ditinjau secara istilah, yaitu definisinya adalah kalimatun dallat ala maknan fi nafsiha wa qaranat bi zamanin, yaitu apa? Kata atau kalimat yang menunjukkan makna atau arti pada dirinya sendiri dan juga berkaitan dengan waktu atau zaman. Jika kita perhatikan di sini bahwa kata kunci yang ada dalam pengertian fi'il secara istilah yaitu adalah berkaitan dengan zamanin, yaitu apa? Berkaitan dengan waktu. Jadi fi'il itu berkaitan dengan waktu, baik itu waktu yang sudah lampau atau waktu yang terjadi saat ini ataupun waktu yang terjadi akan datang. Inilah pengertian fi'il secara istilah, dan mudah-mudahan antum bisa memahami apa itu fi'il. Nah, setelah kita mengetahui tentang definisi fi'il, maka kita juga harus mengetahui tentang aqsamul fi'li, yaitu apa? Pembagian fi'il, yang dimana fi'il terbagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama adalah fi'lul madhi, yang kedua adalah fi'lul mudhari', yang ketiga adalah fi'lul amr. Inilah pembagian fi'il. Nah, inilah sekilas pembahasan tentang pengertian atau definisi fi'il dan juga pembagian fi'il. Nah, sekarang pembahasan yang kita akan ambil pertama kali dari pembagian fi'il yaitu adalah tentang pembahasan fi'lul madhi, yang dimana pengertian dari fi'lul madhi adalah huwa ma dalla ala hatin waqa'a biz zamanil madhi, yaitu apa? Fi'il yang menunjukkan kejadian pada waktu yang sudah lampau atau yang sudah terjadi. Kita lihat contohnya di sini adalah lafaz la'ibah, yang dimana arti la'ibah adalah dia sudah bermain, pekerjaan yang sudah kita lakukan. Contoh yang kedua adalah akala, yaitu artinya adalah dia sudah makan, yaitu pekerjaan yang sudah kita lakukan juga. Dan juga lafaz selanjutnya adalah lafaz syaribah, yang artinya adalah dia sudah minum. Inilah definisi dan contoh dari pengertian fi'lul madhi. Nah,
Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang pengertian fi'lul madhi, maka setidaknya juga kita harus mengetahui tentang aqsamul fi'lil madhi, yaitu pembagian dari fi'il madhi. Yang dimana fi'il madhi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah al-ma'lum, yang kedua adalah al-majhul. Yang dimana kita lihat yang pertama adalah fi'il madhi al-ma'lum. Yang kata al-ma'lum adalah fi'il yang menunjukkan kata kerja aktif. Dan untuk mengetahui ciri-ciri fi'il madhi al-ma'lum, maka yang pertama kita harus lihat dari huruf pertamanya, yang dimana huruf pertamanya harus dibaca dengan fathah. Yang dimana huruf pertama tersebut apabila dibaca dengan fathah, yaitu bertempatan di fi'il sulasi. Kita lihat contohnya, itu adalah lafadz fathah, yang dimana lafadz fathah ini adalah fi'il madhi ma'lum, yang dimana huruf pertamanya harus dibaca dengan fathah. Dan begitu juga lafadz daraba adalah fi'il madhi ma'lum, maka huruf pertamanya juga harus dibaca dengan fathah. Inilah ciri-ciri fi'il madhi maklum yang bertempatan di fi'il sulasi. Ciri-ciri fi'il madhi maklum yang kedua yaitu bertempatan di fi'il rubai, yaitu contohnya ya adalah lafadz akroma, yang dimana lafadz akroma adalah fi'il madhi maklum, yang dimana huruf pertamanya harus dibaca dengan fathah. Dan juga lafadz dahroja, yang dimana lafadz dahroja adalah fi'il madhi maklum, yang dimana huruf pertamanya juga harus dibaca dengan fathah. Nah, selanjutnya yaitu bertempatan di fi'il humasi. Contohnya adalah lafadz tamarrodo, yang dimana lafadz tamarrodo adalah fi'il madhi maklum, yang dimana huruf pertamanya harus dibaca dengan fathah. Dan juga lafadz tajahala adalah fi'il madhi maklum, yang huruf pertamanya juga wajib dibaca dengan fathah. Inilah ciri-ciri untuk mengetahui tentang fi'il madhi maklum, yang apabila huruf pertamanya harus dibaca dengan fathah. Nah, ciri yang kedua yaitu adalah apabila huruf pertama dari fi'il madhi maklum itu berupa hamzah wasol, maka huruf pertamanya wajib dibaca dengan kasroh, yang dimana dia bertempatan di fi'il humasi, yang contohnya adalah lafadz ijtama'ah. Kita lihat lafadz ijtama'ah adalah fi'il madhi maklum, yang dimana huruf pertamanya berupa hamzah wasol, maka dia juga harus dibaca dengan kasroh. Dan juga lafadz imtahanat adalah fi'il madhi maklum, yang dimana huruf pertamanya berupa hamzah wasol, maka huruf pertamanya juga harus dibaca dengan kasroh. Selanjutnya yaitu bertempatan di fi'il sudasi. Kita lihat contohnya adalah lafadz istaghfar, yang dimana lafadz istaghfar adalah fi'il madhi mabni maklum, yang dimana lafadz istaghfar adalah fi'il madhi maklum, yang huruf pertamanya berupa hamzah wasol, maka huruf pertamanya juga wajib dibaca dengan kasroh. Inilah ciri-ciri untuk mengetahui tentang fi'il madhi maklum. Nah, selanjutnya yaitu adalah pembagian fi'il madhi yang kedua adalah fi'il madhi al-majhul, yang dimana al-majhul sendiri adalah fi'il yang menunjukkan kata kerja pasif, yang dimana untuk mengetahui ciri-ciri fi'il madhi majhul yaitu adalah definisinya dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhiri, yaitu apa? Huruf pertama dari fi'il tersebut dibaca dengan dhamma, dan huruf sebelum akhir yaitu dibaca dengan kasroh.
kasroh. Sebagaimana kita lihat contohnya di sini adalah lafaz futiha, yang dimana lafaz futiha huruf pertamanya dibaca dengan dhamma dan huruf sebelum akhir dibaca dengan kasroh. Maka lafaz futiha ini bisa dinamakan dengan fi'il madhi majhul. Dan begitu juga dengan lafaz ukrima, yang dimana lafaz ukrima huruf pertamanya dibaca dengan dhamma dan huruf sebelum akhir yaitu berupa ro, maka harus dibaca dengan kasroh. Maka inilah ciri dari fi'il madhi majhul. Nah, dan perlu diperhatikan bahwasanya ada beberapa catatan perlu dibahas tentang pembahasan fi'il madhi majhul. Kita lihat yang dimana fi'il madhi majhul apabila terdiri dari fi'il khumasi, yaitu fi'il yang terdiri dari 5 huruf, maka di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu apabila huruf pertama dari fi'il madhi majhul yang terdiri dari khumasi itu huruf awalnya berupa tak zaidah atau tak tambahan, maka huruf pertama dan huruf keduanya harus dibaca dengan dhamma. Kita lihat contohnya adalah lafaz tumurrida dan lafaz tujuhilah, yang dimana apabila antum mendapatkan sebuah fi'il atau sebuah kalimat yang terdiri dari 5 huruf atau terdiri dari fi'il khumasi, apabila diawali dengan huruf tak zaidah atau huruf tambahan, maka huruf pertama dan huruf keduanya harus dibaca dhamma apabila antum ingin menjadikan fi'il madhi maklum menjadi fi'il madhi majhul atau kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif. Nah, selanjutnya kita lihat apabila fi'il madhi majhul yang terdiri dari fi'il khumasi, yang apabila huruf pertama dari fi'il madhi majhul yang terdiri dari khumasi itu huruf pertamanya berupa hamzah wasol, maka huruf pertama dan huruf yang ketiga dibaca dengan dhamma. Kita lihat contohnya adalah lafaz ujtumi'ah dan lafaz tuhina, yang dimana perlu antum perhatikan apabila antum mendapatkan sebuah kalimat atau kata yang terdiri dari fi'il khumasi atau fi'il yang terdiri dari 5 huruf, ketika huruf awalnya terdapat berupa hamzah wasol, maka ketika antum ingin menjadikan fi'il madhi majhul, maka huruf pertama dan huruf ketiganya wajib dibaca dengan dhamma. Yang apabila ingin menjadikan kata kerja aktif dijadikan kata kerja pasif atau fi'il madhi maklum menjadi fi'il madhi majhul. Nah, inilah sekilas pembahasan tentang fi'il madhi majhul yang terdiri dari fi'il khumasi atau terdiri dari 5 huruf. Selanjutnya, apabila fi'il madhi majhul itu terdiri dari fi'il sudasi atau fi'il yang terdiri dari 6 huruf, kita lihat bahwasanya apabila huruf pertama dari fi'il madhi majhul yang terdiri dari 6 huruf itu berupa hamzah huruf awalnya, maka huruf pertama dan huruf ketiga juga dibaca dengan dhamma. Kita lihat contohnya adalah lafaz ustufiro dan juga lafaz ustubilah, yang dimana perlu antum ketahui jika antum mendapatkan sebuah kalimat yang terdiri dari 6 huruf yang apabila awalnya berupa hamzah wasol, maka huruf pertama dan huruf ketiga harus dibaca dengan dhamma. Apabila antum ingin menjadikan fi'il madhi mabni maklum menjadi fi'il madhi mabni majhul atau kata kerja aktif dijadikan kata kerja pasif. Inilah cara atau ciri dari fi'il madhi majhul yang terdiri dari fi'il khumasi ataupun terdiri dari fi'il sudasi. Berbeda dengan
caranya apabila fi'il madhi majhul itu terdiri dari fi'il sulasi dan juga fi'il rubai. Di mana apabila fi'il madhi majhul dari fi'il sulasi dan rubai itu harokatnya mengikuti kaidah yang sebelumnya, yaitu apa? Dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih, yaitu huruf pertamanya dibaca dhamma dan huruf sebelum akhir dibaca dengan kasrah. Nah, inilah sekilas pembahasan tentang macam-macam fi'il dan pengertian fi'il, dan juga pembahasan tentang definisi fi'il madhi dan juga pembagian dari fi'il madhi. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pembelajaran kali ini, yang insya Allah kita akan bahas pembahasan selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.